usahakan diri kalian stres. Welcome back to Top Vlog Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya dijauhkan dari segala virus-virus yang beredar sekarang. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan. Kalau mau keluar gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang perjuangan aku melawan jerawat selama beberapa bulan kebelakangan ini, dan itu juga yang menjadi alasan aku kenapa nggak bisa tampil di video, jarang juga nge-YouTube. Aku akan ceritain di sini semua dan juga akan berbagi tips untuk menguranginya. Ini aku juga mengumpulkan keberanian untuk bikin sebenarnya, walaupun muka aku belum sembuh banget karena masih banyak bekas-bekasnya dan masih ada jerawatnya sedikit, tapi ya aku harus sharing ke kalian semua biar yang mengalami ini juga lebih semangat lagi dan gak insecure. Oke? Waktu itu aku baru pulang dari Kota Pekanbaru. Waktu itu aku ke tempat teman aku, dan di sana itu wajah aku normal aja, cuman memang udah kayak lebih berminyak karena cuaca di sana tuh panas kan. Ini mohon maaf agak berisik karena tetangga sebelah lagi bangun-bangun, gak tahu, agak ribut ya. Jadi waktu itu pas aku di Pekanbaru memang sudah ada jerawat satu di jidat sini, cuman karena temen aku dia pakar masker, jadi aku coba maskernya dan hilang gitu, wajahku jadi baik lagi dan normal lagi. Nah, setelah pulang dari Pekanbaru sampai di rumah itu aku dalam keadaan yang masih normal-normal aja kan, dan tiba-tiba besok paginya setelah aku bangun tidur itu jerawat nomor 1 gede di sini. Aku masih ingat banget, gede, sumpah gede banget, 1. Dan itu tuh lama banget hilangnya, sampai aku mikirnya kayaknya aku harus coba lagi masker yang dari temen aku karena itu benar ampuh buat aku waktu itu. Dan aku cobalah masker itu, ternyata juga nggak ngilangin jerawat aku yang 1 itu. Temen aku juga bilang, kok tumben ya lu jerawatan sekarang, biasanya nggak ada gitu. Aku aja mikir gitu, kenapa tumben-tumbenan gue jerawat kayak gini. Biasanya tuh jerawatnya tuh ada ketika lagi masa haid aja gitu, dan ini tuh jerawatnya kayak ganti shift gitu loh, hilang 1 tumbuh lagi 1, hilang 1 tumbuh lagi 1, kayak gitu. Jadi aku mikir, karena aku tipe orang yang nggak pernah, bahkan nggak ingin menggunakan skincare yang aneh-aneh. Kalau gunain serum juga jarang, kalau gunain toner juga jarang gitu. Paling kalau seingatnya aja di wajahku, karena aku tahu gitu wajahku tuh sensitif dan gak bisa dipakein yang aneh-aneh waktu itu. Nah, lanjut lagi setelah aku terus rutin menggunakan maskernya, ternyata nggak ada perubahan, malah itu jerawatnya semakin menyebar di sini, jidat aku yang sini. Aku bingung kenapa sejidat aku makin berjerawat gitu. Di situ udah mulai waktu itu nggak keluar rumah sama sekali, sekitar 2 minggu. Dan minggu ketiga itu makin jadi jerawatnya, sumpah kayak gini. Nah, jadi waktu itu aku makin kepikiran kan, gimana sih ini seharusnya kita tuh nggak boleh stres, nggak boleh terlalu gimana gitu. Tapi saat itu karena aku nggak pernah ngerasain yang namanya jerawat semuka, ya pasti beban banget dan pasti kepikiran banget kan. Untuk keluar aja aku kayak mikir-mikir gitu, malas ketemu teman, ntar ditanyain, lo kenapa, muka lo kenapa, kok jerawatan sih sekarang ini. Itu semakin bikin stres dan aku menjaga itu banget.
ternyata selama di rumah bukannya menjadi glowing, tapi malah glow down gitu loh. Orang-orang aku lihat dia mukanya kayak glow up, glowing, pokoknya yang bagus ya. Kalau gue enggak, jerawat keluar semua, dan akhirnya itu nunggu di pipi, sepipi. Oh my god, aku rasanya kayak pengen ngutuk diri sendiri gitu. Kenapa muka gue sampai ngaca aja aku nggak berani, kayak benci banget lihat diri sendiri gitu. Aku nggak tahu yang kalian rasain gimana, tapi yang aku rasain kayak gitu. Aku kayak muak aja lihat diri aku sendiri, sedangkan di kamar aku tuh banyak banget kaca, dari yang kecil sampai yang gede. Jadi setiap aku mau bangun, aku mau jalan ke sini dan mau keluar kamar juga, yang aku temuin tuh kaca, dan pasti aku ngeliat mukaku gitu. Akhirnya selama aku di rumah aja berbulan-bulan itu bener-bener searching dan bener-bener cari apa yang bagus untuk muka aku. Setiap hari aku googling, setiap hari aku lihat-lihat review YouTube apa yang bagus. Terus sampai akhirnya aku memutuskan untuk membeli beberapa skincare, dan itu sumpah aku nggak ngerti. Biasanya aku nggak pernah mau ngabisin uang aku untuk beli skincare atau apa yang nggak aku butuhin gitu. Tapi ini aku beli semuanya yang menurut aku bisa nyembuhin muka aku. Dan dari beberapa skincare itu memang ada yang ngaruh di aku dan ada yang enggak gitu. Pas aku pakai skincarenya rutin kan, aku mikirnya oh mungkin ini purging dulu, karena saat itu juga makin nambah jerawat aku kayak gini. Nah setelah itu aku selalu positive thinking untuk mikir oh ini cuma purging aja dari produknya, dan lama-kelamaan memang jerawat aku jadi berkurang pakai itu. Tapi karena aku orangnya suka bereksperimen dan tidak sabaran juga, akhirnya aku memutuskan untuk pre-love itu skincare yang tadi aku pakai, padahal cocok. Itu aku pre-love ke temen aku dan pengen coba lagi serum lain karena tergiur sama review orang-orang. Apalagi aku sering buka TikTok. Nah di TikTok itu banyak banget orang yang lagi berjuang untuk menghilangkan jerawatnya. Jadi pakai ini, akhirnya tergiur. Dan akhirnya aku beli lagi dan memang bagus. Di 2 minggu aku pakai. Abis itu kayak gini lagi. Nah, oh my god, aku juga gak habis pikir sampai aku ngirim itu foto ke doi. Buat ketemu dia aja malas banget gitu rasanya. Dia aja kayak kaget, kenapa muka lo kayak gini gitu, mungkin pikirannya kayak gitu. Aku aja nggak ngerti gitu, kayak udahlah mau gimana ya terserah gitu, karena mikirnya waktu itu ya bodo amat lah, udah terserah mau ngapain juga terserah gitu, karena ya inilah keadaan gue sekarang gitu. Sempet mikir tapi ternyata enggak, dia tetap semangatin aku. Love you. Sampai sekarang aku berusaha untuk nyembuhin itu, nggak make yang aneh-aneh, cuma make yang alami aja. Bersyukur banget sekarang udah reda, udah kayak jerawatnya udah mau kering. Aku senang banget, tapi memang meninggalkan bekas yang sulit untuk aku hilangkan. Terus kayak nimbulin beberapa bopeng di bagian wajahku, tapi syukurnya bopengnya nggak yang terlalu dalam gitu. Mungkin karena aku suka juga kayak dia udah kering kan, jadi kayak ngelupas sedikit aja aku protekin gitu. Ini tangan memang kurang ajar. Gue gak ngerti, gue gak paham. Oke, berikut masuk ke sesi aku akan bagi tips gimana cara meredakan jerawatnya. Mungkin bisa juga jadi tips untuk menghilangkan jerawatnya, tergantung juga, tapi ini adalah salah satu untuk mencegah dan mengurangi
jerawatnya. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus tahu dulu penyebab jerawatnya apa. Apa sebelumnya kalian pernah pakai skincare yang aneh-aneh, atau karena makanan bisa juga. Jadi kalian harus cari dulu penyebabnya dan harus mengetahui tipe-tipe jerawat itu karena banyak banget kan. Yang kedua itu kalian harus ketahui jenis kulit kalian. Nah, jenis kulit maksud aku di sini ya kalian harus tahu dulu kulit kalian tuh gimana, sensitif kah, oily, acne prone, atau kombinasi dan lain-lain. Karena di sini ini penting banget untuk menentukan nanti skincare yang akan kalian beli dan kalian pilih untuk mengobati jerawat. Yang ketiga itu rajin membersihkan muka minimal 2 kali, karena cuci muka sering-sering itu juga nggak boleh ya. Jadi harus 2 kali, pagi dan malam pas mau tidur. Itu wajib banget. Gunakan double cleansing atau triple cleansing. Double cleansing ini terdiri dari micellar water sama facial wash. Kalau yang triple cleansing ini tuh biasanya kalau lengkap kalian tebal, kalian tinggal nambahin dengan menggunakan cleansing balm di depannya atau dengan menggunakan cleansing oil. Oke. Yang keempat itu gunakan tisu untuk melap wajahnya. Sebenarnya handuk boleh, cuman karena handuk ini digunakan berkali-kali jadi kayak kurang afdol aja gitu kan. Jadi lebih baik menggunakan tisu, sekali pakai dan buang gitu. Kalau aku sih pakai tisu. Yang kelima, jangan pernah sentuh wajah. Nah, ini yang fatal banget. Ini kesalahan aku banget waktu itu. Aku suka megang-megangin wajah, dan sebenarnya itu nggak boleh karena di tangan kita ini banyak banget kuman. Kecuali kalau kalian udah cuci tangan dan saat mengaplikasikan skincare itu nggak apa-apa, tangan tetap harus bersih. Oke. Yang keenam, jaga pola makan, jaga makanan, jaga minumannya masuk. Kalau bisa ya makanan itu kalian lebih banyak makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Kalau makan yang pedes-pedes jangan dulu, terus kayak yang kacang-kacangan itu jangan dulu. Terus yang minyak-minyak, gorengan itu jangan dulu. Aduh, padahal itu favorit aku banget, semua gorengan, sambal pedes. Tapi apalah daya, memang harus dikurangi. Terus yang ketujuh, banyak minum air putih. Ini sumpah wajib banget, kalian harus minum air putih banyak, kalau perlu segalon. Karena aku orangnya juga rajin minum, jadi menurut aku sih untuk konsumsi air aku banyak banget. Dan kalian juga harus rajin minum air putih sebanyak-banyaknya, karena itu beneran ngaruh banget. Jadi aku air putih beneran ngaruh banget, bikin kulit jadi bersih dan jerawatnya juga berkurang gitu. Biasanya tuh aku minum 1 botol gede gitu, itu tuh bisa sampai 5 kali gitu, bisa. Karena mau tidur pun aku juga bawa minum, suka kebangun tengah malam terus minum gitu. Yang kedelapan, pilihlah skincare yang sesuai dengan kondisi wajah kalian. Jangan lupa untuk melihat review di YouTube, rajin-rajin searching, terus baca juga ingredientsnya. Jangan ada yang mengandung alkohol, lebih baik dan lebih bagus. Terus kandungan pewarna juga jangan gitu. Jadi kalian harus jeli banget untuk memilih skincare yang cocok buat muka kalian. Yang kesembilan, jangan stres. Nah, ini yang paling sulit banget. Gimana nggak stres ya kan? Secara kita yang awalnya belum pernah jerawatan, tiba-tiba muncul semuka, pasti stres. Aku ngerasain itu. Tapi kalian jangan putus asa di situ. Usahakan diri kalian stres. Apa nih? Apa
apa nih? Usahakan diri kalian jangan stres, jangan terlalu memikirkan jerawatnya. Bersikaplah bodo amat tapi tetap ngobatin gitu. Gak usah terlalu ini jerawat gue sekarang 5, kemarin ada 4, besok tumbuh lagi jadi 7. Jangan terlalu kayak gitu, tapi tetap kalian obatin muka kalian tanpa harus menuntut dia untuk segera sembuh gitu. Karena menurut aku wajah juga tahu gitu porsi dia tuh di mana, dan dia tuh maunya apa, kayaknya dia juga tahu deh gitu. Jadi kalau dalam hati kita maksain, lo kapan sembuh sih ini, dia kayak males nambah lagi 1 kayak gitu. Kalau menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Terus yang terakhir, jangan lupa gunakan sunscreen. Aku juga baru tahu sejak aku mengalami jerawat ini, kalau sunscreen itu beneran penting banget buat wajah, karena sesuai dengan namanya protect, untuk melindungi. Jadi bener-bener sunscreen tuh penting banget ternyata. Jadi diantara semua skincare, kalau kalian gak pakai sunscreen percuma. Aku bilang percuma, karena sunscreen penting. Oke, jadi itu dia tadi cerita dan sedikit tips dari aku. Semoga kalian bisa terapkan, dan buat kalian yang masih merasa insecure, menurut aku itu jangan, usahakan diri kalian jangan stres. Pokoknya kalian tetap aja melakukan aktivitas sesuai yang kalian bisa, tapi kalian tetap mengobatin muka kalian gitu, karena semua butuh proses dan gak ada yang instan. Kalau kalian berusaha untuk mengobati wajah kalian, kayaknya hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kalian mau. Dan satu lagi, jangan lupa banyak minum air putih ya, itu penting banget, poin yang sangat penting yang harus kalian terapkan. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Di video berikutnya aku akan bikin urutan skincare yang biasa aku pakai selama berjerawat. Jadi kalau kalian mau, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like video ini, dan juga jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar video terbaru dari aku selalu muncul di notifikasi kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa juga komen di bawah, karena nanti aku pasti akan bales ya. Kalau kebaca gitu aku pasti akan balas, tapi akan usahakan pasti akan balas. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa share video ini kalau video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada teman kalian yang mengalami juga posisi kayak aku sekarang, jadi kalian boleh share video ini ke dia, biar dia nggak insecure lagi, biar nggak down lagi, jadi lebih semangat gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.